Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kembali di channel Betsy. Sebelumnya, bagi teman-teman yang merupakan penonton baru di channel ini, gue ucapkan selamat datang. Dan teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, gue minta banget, mohon banget untuk subscribe ke channel ini karena itu dapat membantu gue ataupun memotivasi gue dalam membuat konten di channel ini. Sebelumnya gue mau memberikan tanggapan mengenai berita-berita hangat yang keluar dalam sepekan ini ya. Yang utamanya itu perang antara Rusia dan Ukraina. Tanggapan gue bahwasanya gue anti banget terhadap perang dan gue harap dan gue berdoa bahwasanya perang tersebut dapat terhenti ataupun terselesaikan dengan damai dan kita berdoa juga bagi saudara-saudara kita yang tertimpa ataupun terdampak perang tersebut dapat dalam kondisi yang baik-baik saja dan dapat segera pulih ya konflik di negara tersebut. Selain itu juga ada peraturan mengenai toa masjid ya. Jadi untuk toa masjid mungkin tanggapan dari gua ya bahwasanya gua nggak mau berspekulasi ataupun beranggapan-anggapan mengenai lebih dalam tentang peraturan tersebut karena gua belum juga mendalami urgensi kenapa peraturan tersebut dibangun ya. Karena ini di satu sisi kalau misalnya peraturan ini dibangun untuk kontrol untuk kendali, menurut gue boleh-boleh aja karena kita tahu juga toa masjid ini perlu dikendalikan ya, nggak boleh dipakai semena-mena gitu. Dan juga kalau misalnya peraturan ini dibuat untuk memberhentikan ataupun memperlambat masjid, menurut itu yang kurang bagus karena kita tahu banget bahwasanya masjid kumandang toa masjid itu utamanya digunakan sebagai kumandang azan. Nah, kumandang azan ini merupakan salah satu panggilan untuk umat Islam dalam beribadah. Apabila ada orang yang tidak suka terkait hal tersebut, maka orang tersebut yang perlu dikoreksi atau perlu diperbaiki. Itu jadi tanggapan gue mengenai peraturan tersebut. Jadi gue nggak bisa berspekulasi ataupun mengada-ngada mengenai peraturan tersebut kenapa dibangun atau enggak. Itu. Dan utamanya video ini gue bakal memberikan kritik gue terkait masjid ya keseluruhannya kali dan utamanya Masjid Raya Sumatera Barat. Sebelumnya gue mau menggarisbawahi bahwasanya gue itu bukanlah expert ataupun gue bukanlah profesional dalam agama Islam ya. Gue bukan tokoh dakwah, gue juga bukan seorang ustadz ataupun guru dari agama Islam dan lain sebagainya. Gue hanya jamaah ataupun umat Islam yang beribadah di masjid gitu. Kritik yang bakalan gue sampaikan mengenai masjid itu bukan mengenai konsep dari masjidnya ya, tapi lebih ke manajemen dari masjidnya ya, yang bakalan gue kritik karena udah menurut gue konsep dari masjid itu udah fix banget, udah nggak bisa diubah-ubah lagi itu dari konsep dari masjid. Tapi yang pengen gue kritik itu manajemen dari masjid. Utamanya masjid itu dibangun sebagai utamanya ya untuk beribadah. Nah, selain itu juga sebagai membangun komunitas Islam di sana, membangun juga. Jadi masjid ini memberikan dampak bagi orang-orang di daerahnya gitu, di sekitarnya. Nah, apabila masjid tidak melaksanakan fungsi yang tadi, akan kurang banget kerasa dampak dari masjid tersebut. Jadi udah merupakan tugas orang-orang masyarakat muslim di sana untuk menghidupkan masjidnya itu. Nah, untuk Masjid Raya Sumatera Barat, kenapa gue mau membahas Masjid Raya Sumatera Barat? Karena waktu gue di Padang, itu gue bersilaturahmi dan juga ingin membuat konten di Sumatera Barat. Dan gue udah membuat konten vlog di kawasan Seribu Rumah Gadang. Kalau misalnya kalian belum nonton video vlog gue di kawasan Seribu Rumah Gadang, kalian bisa klik di sudut kanan atas atau kalian bisa klik link di deskripsi. Kalian harus tonton. Dan gue niatnya juga mau bikin vlog di Masjid Raya Sumatera Barat, akan tetapi gue kecewa ketika gue sampai di sana karena menurut gue banyak banget kritikan, ada kritik ya, bukan mungkin nggak terlalu banyak, ada kritikan yang bisa rasanya digunakan untuk pengembangan masjid berikutnya gitu ketimbang gue buat ngevlog di sini karena kenapa? Karena sedikit banget yang bisa dibuat vlog gitu. Nanti gue sampaikan di kritikan. Oke, jadi udah masuk kritikannya. Intinya dari kritikan gue ini fungsionalitasnya dari masjid ini kurang gitu. Jadi gue nggak mau banget ya kasarnya kayak masjid ini dibangun hanya untuk gimmick, dimana Sumatera Barat mempunyai masjid yang dimana desainnya seperti
budaya Minangkabau, ada rumah gadang gitu. Ya emang ikonik ya, dan udah tidak dapat diungkiri lagi dan tidak usah lagi diperdebatkan bahwasanya desain interior dan eksterior dari Masjid Raya Sumatera Barat itu luar biasa bagus banget itu. Akan tetapi kenapa tadi gue bilang fungsionalitasnya? Itu tadi dalam membangun komunitas Islamnya di sana agak kurang. Mungkin dari manajemen dari masjidnya ya. Pertama, ketika gue datang ke Masjid Raya Sumatera Barat, hal yang gue lakukan cuman beribadah, sholat, lalu foto-foto dan ngambil beberapa video. Udah, gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Karena ini banyak banget potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Apalagi ini masjid raya loh, harus ada yang lebih uniknya ketimbang dari masjid lokal. Karena kalau misalnya kalian lihat di Google Maps itu ada di masjid raya itu di sekitarnya ada masjid lokal. Jadi masjid raya ini harus memberikan daya tarik yang lebih ketimbang masjid lokal, walau hanya sekedar desain interior dan eksteriornya doang. Jadi apa sih potensi-potensi yang menurut gue sangat kurang banget dimanfaatkan? Pertama, potensi lahan yang sangat luas tuh, dan juga lahan yang sangat luas ini kurang banget dimanfaatkan. Jadi di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat itu banyak banget lahan yang luas ya, yang digunakan sebagai taman. Nah, jadi taman ini dikit banget orang yang datang ke sana untuk ngapain ya? Untuk duduk-duduk ataupun piknik, camping, piknik ataupun beraktivitas di taman tersebut. Sedikit banget. Aneh banget. Karena pertama, taman tersebut aneh dan juga kelihatan nggak terurus gitu, karena banyak banget rumput-rumput yang tebal, rumput-rumput yang tinggi di sana, dan juga mungkin ada lumut lah, catnya yang agak kusam, terus juga gersang, kurang banget warna gitu, kurang mencolok warnanya, kurang mencolok ya, kayak kurang variasi warnanya, jadi kurang unik, dan juga gersang karena di sana banyak banget ditanami pohon kurma ya, jadi karena itulah yang membuat gersang. Jadi kayak kalau kalian mau jalan-jalan di sana ataupun duduk lah mau lihat-lihat, itu nggak bisa lama karena panas. Kalau saya kalian datang dari jam 9 atau jam 9 jam 10 ataupun setelah sholat zuhur lah kalian datang sana, sudah dipastikan lagi kalian nggak bisa menikmati kawasan masjid tersebut. Aneh taman tersebut ya, karena itu tadi dia panas, dia nggak ada keunikan, nggak ada variasi di sana dan lain sebagainya. Itu lahan yang luas tadi. Kedua, banyak banget potensi-potensi yang bisa menarik orang untuk datang ke sana, akan tetapi kurang banget disadari ya. Pertama, di sana udah ada kayak toko busana, akan tetapi kayak nggak difasilitasi gitu, nggak niat banget untuk adanya fasilitas sana. Gue udah lihat di sana ada toko busana muslimah, terus ada toko bukan kayak corner gitu ya, kayak sudut kecil, dan juga ada toko orang jual parfum dan alat sholat, alat ibadah di sana ada, tapi nggak niat gitu, kayak di pinggiran jalan, di pinggiran ya jalan masjid itu, bukan jalan raya ya, tapi di pinggiran jalan antara masjid itu, tokonya di sana, cornernya di sana, dan busana Islam di sana kayak ngapain di sana sendirian gitu, aneh. Kalau emang mau niat, silakan buat kayak sebuah sudut ataupun lorong ataupun bagian yang khusus untuk perniagaan gitu, untuk jual dagangan di sana, jual beli yang Islami tentunya. Misal kayak tadi buku-buku Islam, bagus banget tuh kalau misalnya ada anak-anak yang mau datang di sana mau baca-baca mengenai Islam, cerita kisah-kisah Islam ataupun buku sholat ataupun tuntunan-tuntunan Islam di sana, boleh banget. Jadi keluarga dan anak-anak bisa datang ke toko tersebut untuk lihat buku-buku Islami yang dijual di sana, apalagi kayak buku ngaji, Al-Quran, buku tafsir dan lain-lain sebagainya untuk anak-anak, untuk remaja dan lain sebagainya. Keren banget kan kalau misalnya ada kayak gituan di masjid. Terus kalau misalnya ada kantin murah, apalagi kalau misalnya dibuat kantin murah khusus untuk jamaah gitu, wah keren banget. Contohnya ya kayak di Masjid IPB, Masjid Al-Huriyah, di sana ada kantin, dan di sana juga sering dilaksanakan kayak makanan gratis gitu, sarasehan gratis, ada banget di sana. Dan menurut gua keren banget kalau misalnya Masjid Raya Sumatera Barat menggunakan konsep tersebut, dibuatnya kantin. Terus misal ya tadi ada busana muslimah dan juga
bisa juga buat corner kayak sumber informasi gitu. Jadi kayak ada ada sebuah ustadz di sana ataupun orang-orang expert yang di sana buat corner untuk orang tanya-tanya gitu. Bagus banget. Misal kalau misalnya ada orang yang uh, ingin tahu mengenai Islam gitu. Nah, ataupun ada turis-turis dari luar yang ingin tahu banget mengenai Islam ataupun Masjid Raya ini, boleh banget datang ke sana. Jadi dibuat corner ataupun sebuah ya sudut-sudut di masjid tersebut yang khusus banget untuk perniagaan ataupun pusat informasi dan lain sebagainya. Keren banget di sana. Jadi kayak intinya dari gue tuh kayak orang ke Masjid Raya Sumatera Barat itu nggak cuman datang sholat dan foto-foto doang gitu. Itu kayak masjid lokal pun bisa kayak gitu. Jadi yuk kita ke Masjid Raya Sumatera Barat, ngapain? Ya ajak anak gitu, main-main di sana, anak bisa main di sana, bisa anak-anak bisa kita ajarin uh, tentang Islam lah, anak-anak bisa kita belikan baju Islam lah, anak-anak bisa kita cari alat-alat apa ibadah dan lain sebagainya, dan hal-hal tersebut sangat membantu banget dalam membangun komunitas Islam. Terus tambah lagi ya, mungkin lahan-lahan luas taman tadi itu bisa diatur ulang lah, bikin pohon yang rindang, yang embun juga. Ya bukan berarti kayak pohon kurma nggak bagus, tapi bikin juga pohon-pohon yang lain kayak biar bervariasi gitu. Jadi orang-orang kayak datang ke sana bisa berteduh, bisa menikmati pohon yang besar, yang indah, yang enak dilihat, ataupun bisa bikin bunga-bungaan, taman bunga ya, bisa bikin bunga, taman-taman dan lain sebagainya, tanaman hias. Jadi keren gitu. Orang ketika datang ke sana bisa duduk, bisa piknik, bisa makan makanan di sana, bisa bahas-bahas politik, bisa bahas-bahas tentang Islam, bisa juga bahas mengenai kehidupan lah dan sebagainya. Pokoknya banyak lah. Jadi taman tersebut bisa diatur ulang. Dan juga misal nih ada lahan-lahan yang kosong, itu bisa banget, wah potensinya banget lahan kosong tersebut untuk mendorong orang untuk datang ke masjid. Contohnya lahan tersebut bisa digunakan untuk olahraga. Semisal nih manajemen masjid Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat ini cari komunitas panahan. Jadi silakan kerjasama dengan komunitas panahan untuk membuat kayak menarik orang-orang untuk olahraga panah gitu. Jadi yuk kita ke Masjid Raya Sumatera Barat mau olahraga panah. Ya karena kita tahu itu di tengah kota ya, dan di mana orang bisa datang ke sana kapan saja dan di mana saja. Itu juga di tengah ya di tengah-tengah kota lah. Bisa dibilang di tengah-tengah kota. Jadi orang bisa datang ke sana, bisa latihan panahan, bisa olahraga juga di sana, bisa jogging-jogging, lari-lari, apalagi tamannya rimbun, enak, segar dan luas. Ya, bisa dibuat tempat panahan ataupun juga bisa dijadikan arena silat, latihan silat di sana. Kan keren, bagus kan? Jadi orang bisa mengenal lebih banyak gitu. Jadi kalau misal ada warga lokal nih, wah mau tahu bagaimana latihan silat, boleh banget terbuka, walaupun mereka nggak harus bergabung jadi murid silat, enggak. Jadi kayak mereka mau diajarin teknik-teknik silat, boleh banget di sana bergabung. Jadi kayak wah ini apalagi silat Padang ya, silat Minangkabau kan keren jadinya. Bisa dibangun kayak gitu, atau bisa dibikin kayak arena olahraga kayak basket ataupun badminton ataupun futsal dan lain sebagainya, boleh banget dibikin di sana. Atau kalau mau buat panggung nih, panggung kayak arena seni, dimana kayak ini keren banget. Misal kalau ada wayangan nih, ada kegiatan wayangan, nggak mungkin kan kegiatan wayangan dilaksanakan dalam masjid. Jadi kayak wah bisa nih kita pakai panggung di taman, dimana panggung portable atau panggung apalah, kita bisa wayangan di sana, atau kita bisa pentas seni Islam di sana, kita bisa drama Islami ataupun apa kayak gimana di sana, boleh banget. Jadi kayak komunitas-komunitas di sana bisa terbangun, bisa berkembang lah jadinya. Jadi kayak orang datang ke masjid itu bukan cuma foto dan ibadah doang gitu. Kayak banyak banget potensinya, kan tetapi dibuang dengan sia-sia gitu. Bukan dibuang sia-sia ya kali bukan, masih belum terlihat ya. Dan apa aja sih yang bisa didapatkan dari masjid? Banyak banget asli. Masjid bisa dapat banyak banget. Masjid bisa dapatkan jamaah. Masjid juga bisa dapatkan uang tambahan, bisa banget tuh. Masjid juga bisa dijadikan tempat wisata, turis bisa datang ke sana. Apalagi kalau misalnya bisa dibikin kayak suatu sudut ataupun suatu lorong yang ruangan di mana di sana ada informasi
terkait sejarah dari Minangkabau misal, atau sejarah berkembangnya Islam di Minangkabau, atau sejarah pembangunan masjid di Minangkabau dan lain sebagainya, boleh banget dibuat lorong tersebut. Ataupun bisa juga lorong tersebut mengenai destinasi-destinasi wisata di Minangkabau. So, langsung boleh banget itu dibikin sebuah lorong ataupun sebuah sudut yang dimana menampilkan sejarah-sejarah, informasi-informasi ataupun edukasi terkait Minangkabau ataupun terkait dari masjid tersebut. Keren banget kan ide tersebut. Jadi orang-orang bisa datang ke masjid tersebut bukan hanya sekedar sholat ataupun sekedar foto, tapi bisa berkreasi, berekreasi, olahraga, bisa menambah edukasi, bisa menambah informasi dan lain sebagainya. Keren banget pokoknya. Jadi kayak, wah ini dikit banget potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa digunakan gitu. Sayang banget. Jadi kayak ketika gua di masjid Sumatera Barat tuh ya, minimal ya ada wifi, ataupun minimal ada bangku wifi, terus ada tempat berteduh kayak halte kayak gitu di sana. Jadi orang-orang bisa rapat ya, bisa juga nih dibuatkan suatu ruangan yang bisa disewakan ataupun bisa dipinjam. Untuk apa? Untuk membangun majelis di sana. Misal kalau misalnya ada orang yang ingin buat acara nih, bisa dia bikin bangun majelis di sana, atau mau bikin rapat ataupun bisa mau bikin sidang di ruangan tersebut, boleh banget ruangan tersebut disewakan atau dipinjamkan. Ataupun orang sekedar mau ya duduk-duduk di sana, mau membahas ataupun buat tugas. Jadi kayak yuk kita tugas kerja kelompok di mana, tapi di masjid aja biar enak. Selain kita mudah mendapatkan akses sholat, di sana juga ada tempat khusus biar kita bisa tugas enak, biar bisa kita ngobrol enak di sana, kan enak jadinya. Jadi remaja-remaja itu nggak jauh dari masjid, jadi lebih dekat dari masjid gitu. Jadi juga bisa membangkitkan kewaspadaan ya terkait perkembangan Islam itu. Jadi anak generasi muda itu harus diundang ke masjid, harus ditarik ke masjid, bukan kayak kita harus menghakimi generasi muda nggak peduli lagi sama masjid ya, karena manajemen masjid ini kurang banget membikinkan daya tarik generasi muda untuk datang ke masjid itu. Jadi masjid itu harus jangan kalah daya tariknya dengan tempat kafe, resto ataupun tempat nongkrong, angkringan dan lain sebagainya, jangan kalah gitu. Itu maksud dari gua kritikan manajemen terkait masjid dan juga Masjid Raya Sumatera Barat. Itu. Jadi gua harap teman-teman bisa memahami kritikan gua terkait hal tersebut. Dan ya gue ulangi lagi bahwasanya perlu digarisbawahi, gue bukan orang yang expert dalam bidang agama Islam, ataupun gue bukanlah tokoh pendidikan ataupun gue tokoh dakwah dari agama Islam. Bukan, gue hanya jamaah masjid dan umat Islam yang mempunyai channel YouTube yang sekiranya bisa gue gunakan untuk berdakwah dan bisa mengembangkan channel dan memberikan pesan-pesan gue. Itu aja sih video kali ini. Bagaimana menurut kalian terkait kritikan gua? Silahkan kirimkan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya, karena itu sangat membantu gua untuk memotivasi membuat konten di channel ini. Sekian itu saja dari gua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.